Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat Tanial, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat bertaninya. Sobat bertani kita hari ini kita mau bahas rincian pemasangan selang drip untuk sekitar 1/4 hektar ini. Nah, kita mau bahas rinciannya, apakah efektif dengan biaya sebesar itu. Oke, ikutin terus ya. Nah, buat sahabat Tanial yang memiliki lahan pertanian yang lumayan luas dan lokasinya cenderung kering, tapi ingin memaksimalkan hasil panennya, irigasi tetes inilah solusinya. Karena sangat mempengaruhi sekali di hasil akhirnya. Dari yang sebelumnya seperti ini, jadi yang seperti ini. Oke, langsung aja, ini dia rinciannya. Yang pertama kita beli selang dripnya. Ini dari MKJ. Dengan spesifikasi panjangnya 80 meter, lebarnya 2 in, dan ketebalan 15 mikron. Dengan harga Rp250 per rollnya, dan kita membutuhkan 2 roll ya. Kemudian yang kedua, selang drip tetesnya kita menggunakan selang Refulis yang sudah ada emilternya itu ya. Dengan spesifikasi panjang 1830 meter, diameter 16 mm atau 5/6 in, dengan spasi emilternya 25 cm, ketebalan dindingnya 0,25 mikron, dengan harga Rp3.600.000. Kemudian jangan lupa alat pelubangnya dengan harga Rp50.000. Konektornya kita pakai yang seperti ini ya, harganya 11 ribuan dan kita beli 50 pieces. Kemudian kunci L12, tapi kunci L12 ini lumayan susah dicarinya ya di pasaran. Jadi Pak suami mengakalinya dengan pakai baut yang ukuran 12 juga, yang dibengkokkan seperti ini. Tapi konektor ini punya kekurangan, jadi ketika dipasang itu rembes ya, mungkin karena tekanan airnya terlalu kuat. Jadi kita butuh lem tambahan, lemnya seharga Rp50.000. Kemudian paralon. Paralon ini kita menggunakan sebagai pembagi airnya di awalnya aja ya. Ini bebas sih, paralon ini menyesuaikan kebutuhan sahabat Tanial kalau pemasangannya itu seperti apa. Ini hanya menyesuaikan aja. Dan kita beli paralon dan teman-temannya itu sekitar Rp200.000. Kemudian untuk pendorongnya atau pompa airnya kita menggunakan pompa air modifikasi. Kita beli mesinnya itu online dengan harga 600 ribuan. Nah, setelah semua terpasang, kalau pengen dripnya ini bisa melakukan pemupukan secara otomatis, kita gunakan alat tambahan, yaitu Venturi Injector Set. Venturi Injectornya ini yang ukuran 1 in dengan harga Rp300.000. Ini digunakan untuk mencampur pupuk dan airnya. Jadi ketika airnya kita pompa, kita campur dulu dengan pupuknya secara otomatis. Dan drum ini buat mengaduk pupuknya, yaitu harganya Rp200.000. Kemudian jangan lupa filternya juga. Ini filternya ukuran 1,5 in dengan harga Rp250.000. Dan totalnya sekitar Rp6.300.000. Karena sumber airnya jauh dari lahan pertanian kita, jadi kita butuh paralon agar stok airnya terjaga. Sekitar 600 ribuan waktu itu beli paralonnya, agar airnya tuh bisa sampai ke penampungan kita ini. Pokoknya itu total itu sekitar 7 jutaan. Nah, setelah tadi kita bahas rincian tentang pasangan selang drip, apa saja yang diperlukan pemasangan selang drip ini beserta biayanya, kita mau ngobrol dengan Pak suami langsung nih yang merasakan karena dia yang merawat tanamannya. Oke, kita mau tanya-tanya nih ya. Menurut kok kamu kepikiran mau pasang selang drip ini, kenapa? Ya, karena pertama itu kita mau menghadapi musim kemarau ya kemarin. Terus untuk lingkungan wilayah sekitar sini, konstur tanahnya terbilang cenderung kering, dia lebih gampang kering untuk
karena untuk kita musim kemarau kalau kita tidak pakai selang drip, kita akan kewalahan untuk menyiram tanaman. Betul. Karena ini 2 hari nggak hujan, 3 hari nggak hujan, itu udah kering ya. Kering tanahnya. Nah, terus apakah efektif menurut kamu dengan pemasangan selang drip ini dengan biaya yang lumayan besar itu tadi? Ya, sangat efektif. Karena yang pertama itu bisa menghemat biaya tenaga kerja, terus bisa memaksimalkan tanaman, pertumbuhan tanaman dia lebih optimal. Terus yang ketiga, ya biar kita makin nggak capek juga ya. Nggak capek, pokoknya kita meringankan beban kita juga ya kan, biar nggak perlu lagi nyiram gendong apa itu namanya, kocoran. Karena sebelum pemasangan selang drip ini waktu kemarau itu memang kita benar-benar kayak aduh sengsara banget ya, kita harus benar-benar siramin satu-satu setiap hari. Belum lagi itu pun setiap hari masih nggak maksimal itu kan tanamannya. Jadi setelah kita pikirkan kayaknya memang sebaiknya kita harus pasang selang drip ini, dan alhamdulillah hasilnya memang beda banget gitu, karena memang sebelum-belumnya waktu musim kemarau itu tanaman kita gimana ya, cenderung kerdil ya, hasilnya nggak maksimal, pokoknya bener-bener kurang banget lah gitu. Dan sekarang setelah pemasangan selang drip bisa dilihat sendiri tanaman kita alhamdulillah memang lumayan sesuai dengan yang diharapkan nggak sih ya? Sesuai yang diharapkan. Iya, karena memang kemarin itu di sini itu panasnya itu berapa ya, 2 atau 3 bulanan 3 bulanan. 3 bulan itu benar-benar kemarau gitu. Jadi untuk 3 bulan kemarau kita bisa punya tanaman yang kayak gini ya, alhamdulillah udah sesuai ekspektasi lah ya. Nah, buat petani lain yang mau pasang selang drip seperti kita, apa sih pesan-pesannya? Yang pertama, kita harus siapkan sumber air. Kita harus jelas sumber airnya dulu. Iya, mau pasang selang drip kalau nggak ada sumber airnya bingung juga ya. Terus yang kedua itu harus punya sumber air. Kita pikirkan pendorongnya. Pompanya. Iya. Entah kita mau pakai mesin Alcon atau listrik. Ya, kita harus pikirkan. Atau pakai tower gitu kalau lokasinya tinggi. Semua gitu. Itu kan kita tetap butuh mesin pendorong. Iya. Terus untuk yang ketiga, yang paling penting adalah budgetnya. Iya. Tapi pesan juga nih ya, kalau dari kita pribadi sih lebih suka pakai pompa air yang bertenaga listrik ya, karena itu lebih hemat. Kalau itu bisa memungkinkan listriknya, tapi kalau nggak ada listriknya pakai ya pompa Alcon ya. Alcon bisa. Ya. Kalau yang hemat itu pakai pompa air yang bertenaga listrik. Nah, itu tadi rincian pemasangan selang drip dari kita, dan mudah-mudahan menginspirasi petani lain supaya tanamannya bisa maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.